ini adalah self regulation yang akan dibawakan oleh Ustaz Miftah Farid Fadilullah SPD, yang mana sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dari semalam berpikir semuanya dicari materinya sampai masuk dalam mimpi. Masya Allah, kan bisa ditukar Fadilullah ini ya. Dan kalau kalian tahu dari profilnya, beliau adalah seorang yang bisa dibilang kalau Mister di sini mungkin dia lebih angin. Dari cara berbicara beliau sama Mister berdiri aja. Bisa mungkin pada bisa pakai Oke, sedang mempersiapkan. Setelah selesai mempersiapkan, kita langsung saja ke Mister Fahid. Sudah siap Pak Fahid? Oh, sebentar lagi. Coba tepuk tunggal, tepuk satu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Masih ada. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke, kalau bisa melempar, misalnya ada granat ya. Kalau bisa lempar ke sini, kalian semuanya, semuanya bisa lempar. Siang, pagi, sore, malam. Pagi, siang, sore, siang, malam. Enaknya suruh ngapain nih? Joget apa enaknya ya? Oke, request joget apa? Palingan juga. Oke, palingan berdiri. Oke. Ayo, harus berdiri. Kira-kira nih, dua orang ini enaknya suruh ngapain nih? Joget. Nyanyi. Gimana kalau mereka kita jogetin suruh nyanyi? Nyanyi apa nih? Ahmad ya Habibi kali ya? Apa artis saya yang Habibi? Oke, langsung saja mereka berdua coba semuanya siap gerak. Mereka berdua berdiri siap gerak, hadap kiri gerak, hadap kanan gerak, hadap atas gerak, hadap atas. Oke. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah artinya legal salam? Kalau nggak dipakai buat masak rendang. Apalah artinya jawab salam kalau tidak dijawab dengan ikhlas dan lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, emang ternyata kalian semuanya kudu dipancing amarah rendang dulu, baru bersuara lantang. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه وامتنانه تتنزل المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الممات. أما بعد. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Sehat. Bagaimana kabar semuanya? Sehat. Laki-laki semuanya bagaimana kabar semuanya? Sehat. Ini yang kita mau. Ya, bahwasannya untuk memunculkan sebelum saya masuk kepada materi. Ya. Sebelum bisa masuk kepada materi, bisa tolong untuk bisa fokuskan. Gak boleh ada yang nyatet dari awal sampai terakhir. Karena catatan itu adalah berasal daripada apa yang kalian dapat pada kesempatan kali ini. Bukan setiap slide yang disertampilkan kalian catat, tapi setiap slide yang disertampilkan kalian pahami, kalian serap dalam bentuk tulisan nanti. Ketika sudah akhir slide, antum masih belum bisa menulis atau belum bisa merangkum apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, berarti antum tidak memaksimalkan dan juga tidak menggunakan waktu antum dengan sebaik mungkin sesuai dengan judul kita pada kesempatan kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini bersama Mister dengan materi self regulation. Ini saya ketika masih muda, sampai sekarang pun insya Allah masih muda. Amin. Dan semoga diberikan umur panjang. Amin. Kalian semua bisa doakan 10-20 tahun lagi untuk jadi orang sukses semuanya. Yang laki-laki jadi calon bapak yang benar-benar bijaksana, punya perusahaan banyak, mobilnya banyak, sukses dunia akhirat. Amin. Yang perempuan punya anak banyak, yang perempuan kalian diberikan laki-laki yang soleh, kemudian kalian hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Ini yang kita harapkan pada kesempatan kali ini. Ya, maka materi ini adalah salah satu buah daripada materi sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kita mengetahui apa yang dijelaskan oleh Pak Mu'alim ketika awal, yang bisa bilang adalah suatu akar dari segala materi, yaitu adalah skill of leadership, di mana di dalam skill of leadership melahirkan dua apa? Yang pertama yang kedua, yang pertama adalah self leadership, yang kedua adalah public leadership. Betul atau betul? Ini yang akan kita pelajari, dan ini adalah susunan materi kita mulai dari awal hingga akhir. Yang pertama ada yang namanya self of leadership, ya, dan juga public leadership. Self leadership terbagi menjadi berapa? Ya, silakan. Langsung saja, nggak usah pakai salam leader, langsung jawab. Ya. Terbagi menjadi berapa self leadership itu? Sebutkan yang pertama. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, bagus. Silakan dulu. Tepuk tangan 3 kali. Yang kedua, saya mau dari laki-laki. Public leadership terbagi menjadi berapa? Dari Arya saja. Skill of collaboration, the skill of Oke, silakan dulu. Tepuk tangan sekali. Dulu. Ada yang mau menjawab? Silakan. Tepuk tangan 1 kali. Dulu. Ada yang mau meluruskan? Ya. Maaf, izin menjawab pertanyaan bisa. Ya. Kenapa sih faktor dari COVID leadership? Ya. Ada dua bisa. Yang pertama. Yang pertama skill of collaboration. Yang kedua. Skill of collaboration. Silakan. Silakan dulu. Silakan. Lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum. Ya. Apa jawabannya? Public publicity yang pertama itu adalah skill of communication dan skill of collaboration. Skill of collaboration. Tepuk tangan tiga kali. Alhamdulillah itu. Kenapa bisa bilang dan kenapa bisa sampaikan ini harus dilakukan secara berurutan? Karena setiap daripada materi itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Ya, mulai dari self awareness, regulation, motivation, communication dan juga collaboration. Setiap materi atau setiap item yang ada di situ saling berkesinambungan antara satu sama lain. Kenapa yang ditermaktub pertama adalah awareness terlebih dahulu? Karena dalam awareness kita agar dimiliki kesadaran diri bukan hanya kita sebagai hamba Allah, tapi juga sebagai siswa dan juga sebagai anak. Berikan saya contoh kesadaran sebagai anak. Langsung aja, langsung jawab. Dalam peran di sana, contohnya itu membantu apa? Kita tahu kalau lagi berat-berat dari meja. Terus yang kedua itu apa? Ibadah hati dulu. Kalau sendiri, itu dari rumah sendiri. Tepuk tangan tiga kali. Sekarang peran kamu sebagai siswa, presiden please. Siapa yang berani? Ya. Oke. Hormat kepada guru. Oke, tepuk tangan tiga kali. Nah, kemudian yang terakhir sebagai hamba Allah. Silakan. Sekian. Salam diri. Bukan dia lagi. Terima kasih. Karena pada hakikatnya apa yang disebutkan oleh dia pertama kali taat kepada Allah itu adalah udah mencakup semuanya. Karena kalau kita udah taat, kita kasih sholat 5 waktu. Kalau kita udah taat, kita nggak bakalan mau mengejek orang. Kalau kita udah taat, kita nggak bakal berani berbohong. Kalau kita udah taat, kita akan bisa melakukan segala amal soleh sesuai dengan firman Allah. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Maka untuk merangkum semuanya itu akan dijelaskan di yang kedua. Jadi bagaimana agar membuat semuanya efektif? Ya, harus dengan self-regulation. Doa saya itu adalah Oke, ya udah selanjutnya. Ya, perhatikan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Di situ ada tertulis, apakah kalian pernah merasakan ada orang dengan banyak kegiatan tapi memiliki energi untuk menyelesaikan semuanya dengan maksimal? Ada? Orang yang sibuk, tapi semua pekerjaan bisa selesai. Dia jadi ketua ini, panitia itu, dan lain sebagainya, tapi semuanya bisa selesai. Ada yang kayak gitu? Yang kedua, ada orang dengan banyak kegiatan, tapi masih memiliki waktu luang untuk bersenang-senang. Ada? Banyak kegiatan, tapi gini-gini kemana-mana. Yang ketiga, dan ada orang yang tidak sibuk, namun sulit mengatur waktunya. Ada? Kalian termasuk yang mana? Ada? Termasuk yang mana? Semuanya. Kita termasuk orang udah mengkata sibuk, tapi kita nggak bisa nyelesain semuanya buat waktu. Maka apa yang harus kita lakukan? Bangkit. Ya, selanjutnya. Kepemimpinan seseorang terbagi menjadi dua. Oke, sebelum saya melanjutkan yang ini, hafal tadi slide yang kedua. Ada orang apa yang ikut kamu?
Kasih. Saya, Yang pertama ya, itu ada orang yang banyak kegiatan, kamu dapat menyelesaikan kegiatannya dengan sejuta dan maksimal. Kalau yang kedua, dia ada banyak kegiatan, tapi dia masih waktu luang untuk bersenang-senang. Misalnya yang ketiga, dia memiliki banyak waktu kosong, cuma dia tidak pernah waktu yang bagus. yang kurang tidak kegiatan. Setiap slide paham. Ya. Karena saya tidak menyuruh kalian buka buku. Oke, baik, selanjutnya. Kepemimpinan seseorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang baik. Apa itu baik? Yaitu orang yang mampu memilih dan mengatur hal-hal yang penting untuk dirinya. Yang kedua, ada orang yang buruk, hanya memilih hal-hal yang menyenangkan dan menghindari kesulitan. Orang yang baik adalah orang yang mampu memilih dan tidak mengatur hal-hal yang penting. Maksudnya apa? Ketika ada suatu tantangan, mungkin menurut kita ada sesuatu hal yang sulit, mungkin menurut kita ada sesuatu hal yang bakal menghalangi kita, tapi justru itu adalah ujian yang akan menambah derajat kalian. Ya. Seperti yang sudah saya katakan, ketika saat ini ketua OSIS kamu adalah Adwa Nazif Rahman, seorang yang dulu nggak tahu ketika kelas 7 nggak tahu apa-apa masuk SMP, ya, nggak ada minat dalam organisasi, terkadang terpilih jadi ketua, Gilang terpilih jadi ketua. Mungkin kalian semua yang ada di sini kelas 8 kamu nyaman dengan kamu sebagai siswa. Saya mah mau fokus di akademik aja, nggak mau berorganisasi, takut sibuk nilai saya turun. Tidak ada sejarahnya orang yang aktif dalam berorganisasi. Ya, dia pertama nilainya anjlok, yang kedua dia tidak bisa mengatur waktunya. Ya, jadi ada orang yang baik dan juga ada orang yang buruk. Siapa itu yang buruk? Hanya seperti orang yang menangkap itu. Senang saya udah habis pulang saya main deh. Senang. Waktu kalian luang, tapi kalian tidak gunakan secara maksimal. Next. Lihat slide kedua dan ketiga. Nah, kepemimpinan yang baik juga sama seperti halnya ya, adalah mereka yang memiliki kesadaran sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai anak, yang ketiga sebagai siswa. Gitu. Nah, baik. Ada yang tahu kira-kira apa yang ada di sini? Coba sebutkan kalau ada satu di antara kalian yang hampir persis dengan item yang keempat ini, tolong dicatat, kasih poin dia. Ya, selanjutnya apa yang kamu harus lakukan? Kasih. Ya. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu adalah membuat rencana, memikirkan rencana apa yang kita akan buat, memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang penting. Oke, cukup. Mulai. Ya, ini membuat rencana dan memanfaatkan waktu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Silakan berdiri, kasih. Sahabat ini. Masuk aktif. Silakan jawab. Izin jawab dan evaluasi. Oke, silakan dulu. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki silakan coba. Apa yang harus kita lakukan? 4 doang. Kita akan lihat. First, ya. Apa? Duduk aja silakan. Ya. Ini kan sesuai. Ya. Jadi ketika kita semuanya sendiri kita mempunyai tujuan, maka di sini kita harus tahu cara-caranya yang baik. Para ahli beberapa yang jadi seperti konsep regulation. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah tumbuh kesadaran diri, yang kedua setelah muncul ide-ide udah sadar tuh. Jadi udah sadar, oh saya teh siswa geningan. Ya kan? Saya teh anak emak geningan. Saya teh ternyata hamba Allah yang diciptakan dari setetes mani. Yang dimana adalah sesuatu yang hina karena pada hakikatnya. Tapi kalian diciptakan sebagai manusia seutuhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah tumbuh kesadaran diri, habis
habis tumbuh sadar diri, muncul ide, habis itu menetapkan tujuan, bagus, tolong catat dari kan. Nah, yang selanjutnya setelah membuat rencana, oh ada lagi. Betul, bagus dua-duanya kena. Terus apa yang kita lakukan? Kira-kira jawabannya akan muncul di sini. Ya, jadi udah muncul ini, habis itu apa yang kita lakukan? Raise your hand please, silakan. Duduk aja. Kita lihat. Kita atur dengan baik strategi dan waktunya, betul. Itu sama saja kita melaksanakan. Ya. Udah lihat? Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, ada yang bisa mulai baik. Diri. Menentukan rencana dan yang paling pamungkas apa? Percuma ente punya sadar diri, percuma kalian punya ide, percuma kalian punya tujuan, percuma kalian punya rencana, tapi orang dilakuin. Betul? Besok kita mau kumpul misalkan dulu ngerjain kelompok gitu dan lain sebagainya. Besok kita mau nyusun ini, mau bikin video ini dan lain sebagainya. Rencana mulu, nggak ada actionnya, sama aja. Orang bakal kelar-kelar. Nah, next. Selanjutnya. Pertama tumbuh kesadaran diri. Yang kedua ide. Yang kedua yang rencana. Strategi. Tadi leadership itu, kepemimpinan itu. Menurut regulation, kesadaran dirinya terbagi menjadi berapa? Jawab yang pertama ada. Palen. Kira-kira urutannya yang benar itu yang mana dulu? Hamba Allah, kita adalah hambanya, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Kholik, dititipkan lewat rahim ibu, maka jadinya kita sebagai anak, dititipkan ibu dan juga bapak ke sekolah, maka kita sebagai siswa. Penundaan, ini bukan penundaan, tapi penundaan. Apa itu penundaan bisa? Yaitu tindakan menghindari untuk memulai menyelesaikan tugas dan tujuan yang dimiliki. Bentar beda. Nah, kalau beliin sate, bentar apa? Tanggung ini. Nah, kalau ambilin buku di atas meja, lagi enak-enak tiduran. Nah, apa sih? Pernah nggak dia? Ntar setelah ini saya akan lihat. So next, ada video. Perhatikan, nonton bentar. Siapa yang bisa menyimak dan juga mengambil kesimpulan dari video? Salah siapa? Siapa yang begini? Palen. Yang lagi berdiri.
bangun dalam sumbangan. Palen. Ambil pelajaran. Boleh satu dua dia. Jadi yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah, jadi dia seorang siswa di SMA-nya
dia bermain game dari malam hingga subuh pada jam 4:19. Itu dia bermain game, isinya dengan main game, cerita sama cewek dan lain-lain. Padahal dia besokannya harus ujian sekolah, tapi dia mengisi hari-harinya dengan main game. Lalu dia ke sekolah ketemu dengan cewek sehingga dia mukanya langsung terpampang balik. Pelajaran apa yang kamu ambil? Pelajaran yang aku ambil itu harus bisa memanfaatkan waktu lebih baik dan harus kayak misalkan memang besokannya ada untuk mengerjakan atau melaksanakan ujian sekolah, tapi dia mau mengisinya hari-hari dengan baik. Setidaknya kita mengisi hari-harinya dengan baik dan mengatur waktu lebih kondusif. Terima kasih. Tepuk tangan 5 kali. Terima kasih Ustaz. Berdiri. Ya. Mau duduk Pak? Bilang yang tegas. Perwira pemimpin itu nggak kayak gini. Ya. Mau duduk Pak? Iya. Siap. Iya. Lagi. Mau duduk Pak? Siap. Iya. Tangannya tegak. Coba tes Raswan. Mau duduk Pak? Siap. Mau. Nah, duduk. Itu. Maka beginilah yang dilakukan masyarakat yang punya waktu, nonton film sampai pagi, habis itu dan inilah akibatnya. Telat bangun, yang kedua tugas numpuk, pernah nggak merasakan kayak gitu? Pernah, misalnya apalagi ketika COVID. Right? Guru menjelasin bagi. Kakinya sampai di atas. Antum nggak mendengarkan, antum ganti apa namanya wallpapernya pakai foto antumnya lagi jajan kemana beli nasi kuning pagi-pagi, gurunya nyerocos dari pagi sampai siang. Ada tugas oke, setelah ini kasih tugas nggak dicatat, sampai numpuk, sampai bocah itu dipanggil ke orang. Orang-orang yang jarang menjadi tugas ketika pandemi. Selanjutnya, maka bagaimana agar terhindar dari penundaan pekerjaan dan penundaannya dan apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah materi kita. Apa kira-kira? Enggak kayak gitu. Enggak, belum. Kalau nggak contoh, kalau bisa jadi dulu. Kalau dia lebih tegak daripada kamu, kok dia kayak gitu? Materinya apa kira-kira? Aja. Saya. Materinya apa kira-kira? Foto. Kira-kira materi apa? Cabut juga, Pak. Orang yang nggak tahu, bro, adanya masih siap. Ada? Harus tegak, harus diatur bicaranya. Mengatur. Siap mengatur waktu. Mulai sekali dulu ya. Siap mengatur waktu. Bro. Kira-kira apa? Produksi. Iya. Apa kira-kira? Sampai dulu ya. duit. Kalau dalam bahasa kita kan sering kita gunakan namanya regulasi. Ya, apa itu sih regulasi? Jadi kan perencanaan kita merencanakan tingkatan-tingkatannya, kita mengatur ini bagaimana. Oke, bisa saya jelaskan. What is? Apa sih itu termasuk? Cepat aja lah. Menurut Abdullah. Ini pertama namanya dan Lingsut. Pada tahun 1995 dalam Dasut. Dasut. Jadi D-nya ada harus Dasut. Salah satu dari Dasut. Jadi menurut kakak dulu menyimpulkan beberapa penelitian bahwa self-reflection merupakan strategi yang mempunyai pengaruh bagi motivasi seseorang untuk mencapai suatu prestasi atau mengalami peningkatan diri. Kaitan regulasi T. Berarti selama kamu terus bertujuan,
Ada kuncinya itu. Jadi kalau misalnya kamu mau menghafalkan ini, jangan hafalin semua, apa yang kata kuncinya, antum bisa ngejelasin. Coba hitungan 10. Perhatikan itu, siapa yang bisa ngulang katakan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turunin lagi. Diri. Ya, silakan. Apa kira-kira nih? Jawab. Sampai belajar adalah apa ya tadi ya? Oh, sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau prestasi. Betul. Kurang tepat. Ya. Oke, tenang. Ya, belum. Jawab nih. Sampai Indonesia merupakan Sekali. strategi untuk mempengaruhi peningkatan diri atau prestasi. Tepuk tangan 3 kali. Pegang dulu kan kalau ada gitu bro. Oke, next. Nah, maka waktu adalah hal yang sangat paling penting karena dalam Al-Qur'an dijelaskan al-waqtu kasayfin lam taqtahu qata'an. Waktu itu bagaikan pedang, kalau misalnya kita orang bisa mengatur, pedang akan memedangi, menebasmu. Ya kan? Apalagi bahasa lainnya juga, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, intahizil fursah, in lam tantahizha, innal fursata in lam tantahizha fursah. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan suatu waktu dan juga kesempatan, kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan tersebut, maka seperti halnya daun yang kering, suatu saat akan rapuh. Hebat. Udah tahu saya regulasi apa tadi itunya? Kata kuncinya yang pertama ada prestasi, kedua kenapa sih sampai disebut sampai penting sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Bukan ini dalam surat Al-Fajr. Yang pertama ayat pertama. Demi waktu fajar Allah bersabda, Allah berfirman. Kenapa? Karena waktu fajar sangat penting untuk bisa kita mengatur strategi dalam mencari rezeki dan juga keberkahan. Yang kedua, al-lail. Gimana Allah suratnya? Al-lail. Wan-nahari idza tajalla. Ketiga, ad-duha. Apa ayat pertamanya? Wadduha. Maka kalau orang jam 8 sampai jam 11 dimanfaatkan untuk tidur, berarti dia termasuk orang yang merugi. Allah kan udah bersumpah. Kalau Allah udah bersumpah, nggak bakal Allah yang namanya mengingkari janjinya. Next, Al-Qari'ah. Kenapa sih Al-Qari'ah? Kan nggak ada uangnya. Apa arti Al-Qari'ah? Kata kamu. Cukup jawab. Hari kiamat. Next, Al-Asr. Apa sih? Selanjutnya Al-Muzammil. Al-Muzammil Qumil illa qalil. Apa maksudnya? Wahai orang yang sedang berselimut, qum, bangun al-lail pada malam hari illa qalila, walaupun pegang sebentar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat siapa rumahnya yang bercahaya. Malaikat disuruh turun, catat itu rumah yang bercahaya yang berdoa kepadamu. Maka kenapa doa tahajudnya dijawab? Karena enggak banyak orang yang bangun. Ya. Sama seperti kalian ketika buka warung. Contoh, orang yang buka warung jam 3, jam 3, pagi ini. Ya, jam 5 dengan orang yang buka warung jam 10. Siapa dulu kira-kira yang dagangnya habis? Contoh nasi kuning, ada 2 tukang jualan nasi kuning, yang satu jualan jam 5, yang satu lagi jam 10. Ya, jam 10 mah, lakunya dia udah bukan makan pagi itu mah. Indo. Ya, kalau bisa bahasa orang Betawi Indo. Sama
aja udah mau siap. Ya, next gitu ya. Yang pertama ada dalam surat apa? Coba saya mau nanya, ada di gampang pasang. Kata kunci dari saya penjelasan ada dua hal. Yang pertama, dua, pendidikan. Dikasih tahu kalian. Coba jawab lain. Regulation ada Sudah. Saya nggak mau begitu lembek. self regulation ada dua konsekuensi yaitu peningkatan diri sama prestasi. Tepuk tangan untuk kalian 10 kali. Yo, nah. Next. Sebenarnya apa sih hakikat waktu? Jadi kalau hakikat itu adalah akar hakikat ini apa sih intinya? Yang pertama adalah kenapa orang banyak yang membuang-buang waktu? Kenapa ada orang yang sukses dan gagal? Kan udah bisa menjawab dalam hati betul. Next. Oke. Bagaimana orang sukses mengatur waktu? Perhatikan. Yang pertama, jumlah waktu dan juga aktivitas. Yang kedua, jumlah waktu tidur. Sebenarnya enggak perlu harus kita pada malam hari sampai mendadak enggak. Kalau misalnya Anda bisa mengatur dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara agar orang sukses dapat mengatur waktu? Yang pertama, memiliki tujuan. Ini sering diulang-ulang, udah jelas ini mah pakai. Kan kali-kali. Ya, yang kedua, menyusun skala prioritas. Yang ketiga, apa? Memiliki atau memahami prinsip Pareto dan penting benda. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada apa? Yang ketiga apa? Memahami Pareto dan metrik penting benda. Yang ketiga, yang terakhir adalah berani mengatakan tidak dan memiliki komitmen. Bro, yang pertama adalah kalau kamu bisa jawab semuanya pada dulu. Nah, ini kamu pilih. Yang pertama, ini nggak usah nggak apa-apa. Pakai pendidikan. Tahu jangan tangan dua ya. Dua. Ketiga. Itu memahami teori Pareto. Satu lagi prinsip penting. Yang terakhir masalah satu lagi. Tolong bantu. Bagian dulu. Berani berkata nih. Berdua silakan dulu. Tepuk 3 kali. Oke, perhatikan. Menyusun tujuan hidup. Nah, kalau misalnya kata guru Mister Bapak Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, beliau mengatakan banyak di antara kita yang berpikir bagaimana hidup yang baik. Orang tuanya, anak saya bagaimana sekarang ntar ya kalau misalnya saya udah nggak ada, saya udah nggak punya harta, tanah udah nggak punya, bagaimana mereka akan hidup? Mereka apa pada mikir kayak gitu? Tapi tidak sedikit daripada mereka, sedikit daripada kita yang berpikir bagaimana cara mati yang baik. Ya. Ini buat saya dan harus dihafalkan. Nanti malam saya tanya. Ya. Apa itu? Yang pertama, banyak di antara kita berpikir bagaimana hidup yang baik, tapi sedikit dari kita berpikir bagaimana cara mati yang baik. Kenapa? Contohnya apa? Orang tua pengen hidupnya baik, udah yang penting anak saya sukses, punya kerja, gaji 10 juta. Tapi mereka nggak bisa baca Quran, sholat masih belepotan, zakat orang tahu, fikih nggak tahu, wudhu nggak tahu, acak-acak najis nggak tahu. Najis kebagian berapa? Najis, awas, sudah tahu, berarti aku udah sama anak sukses dunia dan akhirat, amin. Ada yang bisa pulang? Silakan, anak. Dede, ulangi quotes tadi.
Langsung jawab. Mau kayak dia. Tepuk tangan 3 kali. Duduk agak. Bersama dulu. Oke, pertama adalah menyusun skala prioritas. Prioritas 1, 2, mana yang penting, mana yang mendesak. Hukum Pareto. Ya. Apa sih itu hukum Pareto? Apa hukum jenggot? Bukan. Hukum Pareto adalah mengerjakan 20 tapi hasilnya 80. Nggak usah capek-capek karena kita bukan orang yang bekerja keras, tapi kita orang yang bekerja cerdas. Ya. Orang yang bekerja cerdas itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu yang banyak atau pekerjaan yang banyak tapi dikerjakan dengan mudah. Orang lain akan berpikir, sulit banget romannya, susah banget, nggak bakal itu mah diselesaikan dalam waktu singkat, pasti cuma sedikit, pasti nggak bakalan selesai. Itu omongan-omongan setan. Sebagaimana Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika berjalan lagi Isra, ada sebelah kanan menyampaikan, wahai Rasulullah, tolonglah berhenti sebentar. Maju sedikit, Rasulullah tidak memperhatikan, tidak menghiraukan. Maju sedikit lagi, sebelah kiri ada yang menyampaikan, wahai Rasulullah, berhentilah sejenak untuk menghampiriku. Rasulullah enggak menghiraukan. Sampai di depan maju terus, ketemu ada nenek-nenek tua pakai baju yang mencolok. Apa? Wahai Rasulullah, berhentilah sejenak. Rasulullah tidak berhenti sedikit pun. Ketika udah maju sampai depan, apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang menghampiri Rasul dan yang dikatakan, wahai Rasulullah, engkau telah sukses dalam melaksanakan Isra ini. Karena apa? Engkau telah meneguhkan hatimu dan juga imanmu. Karena apa? Karena yang tadi sebelah kanan itu adalah orang Yahudi. Kalau kamu menoleh, maka kamu akan termasuk umatmu kelak akan banyak orang Yahudi. Kalau misalnya sebelah kiri ada orang Nasrani, maka ketika kamu menoleh dan kamu memilih orang tersebut, maka umat kamu akan kebanyakan berkaitan dengan agama Nasrani. Yang di depan apa itu nenek-nenek tua pakaian musuh, itu seperti halnya dunia kita. Dunia kita ini sudah tua, renov, rusak, betul ya? Dari dulu kan banyak sawah, sekarang sawah dikit. Dulu banyak lahan kosong, jujur. Mister dulu jago main leci. Tahu leci? Lereng. Nah, mister dulu jago main lereng, sekali masang 200 leci. Kan pro. Ya, jadi dari sini bisa menang. Kena pucuk namanya. Ya, dulu mister setiap habis sekolah itu. Jadi ada masa-masanya, ada masa larangan. Jujur di hari ini kalau misalnya kalian lihat tuh, nggak ada geng. Khususnya yang melalaikan. Seperti itu. Maka orang yang memiliki skala prioritas dan tujuan dia akan fokus terhadap suatu apapun yang akan dicapai. Next. Bagaimana misal contoh langkah lalu? Contoh langkah Pareto dalam belajar pertama. Kurangi sifat refleksi. Perfeksionis. Hanya perfect kayak usah. Ya, bertahap aja selesaikan. Belajar dari kesalahan. Ya, jangan menunggu perfect terus ketika lu perfect habis itu enggak perfect terus asa akhirnya jatuh. Enggak mau bangkit lagi. Yang kedua, fokus 100% pada saat materi dijelaskan oleh guru. Sebenarnya nggak perlu kalian ikutin les-les, nggak perlu kalian ikutin timbel-timbel di luar. Ya. Kalau kalian sudah fokus 100%, kalian tanyakan, kalian maksimalkan waktu yang ada di kelas, maka kalian nggak perlu ikut-ikutin itu. Ya. Itu hukum Pareto. Jadi kamu perhatikan cuma 20%, kamu dapatkan semua ilmu yang dari itu. Ketiga,
catat semua yang ditekankan dulu. Kan saya bilang, saya nggak suruh nyatet kalian. Nah, jawabannya ada di yang keempat. Jangan menghafal tapi memahami. Kalian kalau udah paham materi saya, kalian bisa tampung dari awal sampai terakhir. Kita akan lihat setelah ini. Ya, catatan aku. Oke, itu hukum Paret mengerjakan 20 menghasilkan. Itu kata kuncinya. Apa self regulation kata kuncinya apa tadi? Rasionalisasi. Pertama, investasi, yang kedua, pendidikan. Oke. Ini penting mendesak, ada penting mendesak, ada apa lagi? Penting tidak mendesak, ada tidak penting mendesak, ada tidak penting tidak mendesak. Saya bisa menyebutkan secara cepat. Karena ini. Yang pertama. Ada penting mendesak, ada penting tidak mendesak, ada tidak penting tidak mendesak, ada tidak penting mendesak. Betul enggak? Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Oke, kalau saya kali lagi. Orang sukses adalah orang yang berfokus pada kuadran 2. Apa sih kuadran 2 itu? Penting tidak mendesak. Kita tahu itu penting, tapi masih panjang waktunya. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Semuanya siap, gerak. Wah, saya rekodi sendiri. Orang yang pertama kali saya tanya adalah orang yang gue. Selanjutnya, nah berani mengatakan tidak. Kita main yuk. Enggak, kagak boleh ngerjain ini. Kita nongkrong yuk di sini. Bentar dulu lah. Ani masih fokus di ngerjain ini. Udah duluan aja. Berani mengatakan tidak. Jangan sampai kamu takut untuk ditinggalkan oleh teman kamu gara-gara kamu tidak mengikuti apa perintah mereka. Kamu sudah punya circle, kamu sudah punya kelompok. Kelompok kamu mengajak kepada kelalaian dulu. Kamu gak enak mau ngomong juga, makanya kamu terima terus setiap ajakannya. Kenapa? Karena saya takut ketika saya nolak, saya akan jadi teman yang salah. Saya punya teman seperti itu. Saya juga punya circle, tapi habis itu saya membuat yang baru. Yang pertama dia dari Makassar, yang satu lagi orang Cikini. Semua daripada kita ketika masuk kuliah bertujuan pengen melihat apa. Ketika waktu mahasiswa, tapi dengan biaya sendiri, dibiayai orang. Itu tujuan kita. Yang pertama yang berangkat orang Makassar dulu, namanya Mufti Abu Khori. Abu Khori kan dia cerdas. Dia kalau misalnya sekali baca hafal semuanya. Itu saya taksir kalau saya. Di tahun 2015 dia pertama kali diberangkatkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk ikut umroh dan juga menjadi peneliti. Kedua, 2017 saya bisa pergi bersama Pak Ridwan Kamil, bersama Profesor Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga Menko Polhukam sekarang pada waktu itu. Dan juga Profesor Dr. Mahfud Abdul Jibril, salah satu duta besar luar biasa berpengaruh penuh Arab Saudi. Itu berangkat. Dengan biaya kampus. 1 tahun lagi teman saya yang berangkat. Karena apa? Juara MTI Nasional Baca Kitab Kuning Sulawesi Taufik. Dihadiahi oleh Bupati Kabupaten Bandung untuk berangkat umroh secara gratis. Tuh teman-teman. Maka berarti keluar dari zona nyaman itu adalah salah satu cara kalian untuk bisa berbeda dari yang lain dan memiliki tujuan sendiri. Maka perhatikan kata-kata saya. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. Mister berkumpul dengan orang yang berprestasi sampai Mister menciptakan salah satu kelompok klub bahasa Arab namanya Hikmah, Hay'atu Muhibbin Lughatil Arabiyyah, salah satu komunitas di mana di dalamnya adalah pecinta bahasa Arab. Ada baca berita bahasa Arab, puisi bahasa Arab, pidato bahasa Arab, debat bahasa Arab.
kaligrafi bahasa Arab. Kita sudah menjuarai sampai saat ini kurang lebih 50 prestasi baik nasional maupun internasional. Circle saya nggak hanya bergabung dengan teman saya. Kalau kamu tahu saya di masyarakat, Mister di masyarakat, Mister bergabung dengan orang tua. Sedikit Mister bergabung dengan anak muda. Karena apa? Teman saya ketika waktu SD, saat ini ketika saya buka puasa, dulu ketika tahun 2020, 2021 masih ngajak Mister buka puasa. Tapi saya puasa, mereka udah buka duluan, pakai amer, pakai whisky, pakai vodka. Saya bilang sama mereka, tahun depan gua datang ke sini, lu buka, lu kalau pada puasa, jangan harap gua pernah datang lagi sini. Sampai saat ini saya nggak pernah buka puasa sama mereka. Bukannya untuk memutuskan pertemanan, tapi kita untuk menyambung kesuksesan kita yang terhalang oleh pertemanan yang tidak pernah pernah. Paham bu? Silakan jawab dulu. Ya, berarti hati satu slide penjelasan banyak. Berani untuk mengatakan di. Sering debat apa sih? Teman itu banyak. Kita bisa berteman dengan orang yang sevisi dengan kita. Ya, saya nggak akan melarang kalian. Ketika teman sevisi kalian memiliki tujuan yang baik, saya akan dukung. Tapi ketika dalam suatu pertemanan tersebut justru tidak senang melihat orang bahagia dan bahagia melihat orang tidak senang, tinggalkan. Baik dulu. Next. Nah, ini videonya panjang nggak ya ini? Maka kalau udah kita mendapati itu semua, udah punya teman yang baik, visinya baik, rencananya baik, udah dilakuin, habis itu yang perlu paling mantap apa? Komitmen untuk menjalankan. Kalau misalnya kita contoh, kita mau pengen mengadakan evaluasi sebulan 2 kali, 2 minggu sekali, lakukan itu komitmen. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kalau pengen jadi pemimpin yang baik, ucapan sama perbuatan kudu seimbang. Kamu jadi pemimpin, besok kita gotong royong. Kamu besok pagi-pagi tidur sampai kapanpun orang lain tidak akan mau mengikuti kamu lagi. Ayo. Kamu jadi seorang pemimpin, contoh dari ketua kelas saja. Besok jangan ada yang buang sembarangan lagi ya. Besok jangan ada yang kelas. Ketua kelas dilihat buang sampah sembarangan, nggak bakalan mau. Anggotanya ngikutin perkataannya. Karena apa? Perkataan dengan perbuatan tidak sahas. Itu. Oke, next. Karena kesuksesan seorang pada akhirnya akan ditentukan oleh pemimpinnya. Nah, maka ini praktek membuat skala prioritas, tulis goal dan tujuan, kegiatan yang memudahkan mencapai tujuan, kegiatan yang menghambat mencapai tujuan, menyusun kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Setelah itu nanti akan ada diskusinya adalah ini. Cuma 4 doang, nggak banyak. Ya, silakan diskusikan ini bersama kelompok kalian. Namun sebelum itu silakan rangkum. Saya akan beri waktu 7 menit. Yang rangkumannya paling sedikit akan saya suruh menulis 10 kali lipat. Lah nggak boleh. Oke, saya per slide 3 detik.
bantuin bro. Asal. Ya, paham kan ini mah? Boleh tulis ini mah. Oh, tulis sana. 1, 2, 3, 4. Tuh agak. Yang kayak gitu nggak usah. Ya. Biasanya gede-gedein diem. Berapa kali ya? Pertama ada orang punya banyak waktu. Tapi bisa menyelesaikan semua. Orang bisa senang. Ada orang banyak waktu tapi next. Boleh. 1, 2, 3. Tuh aja. Kepemimpinan kepemimpinan dua. Adapun kepemimpinan yang baik itu adalah 1, 2, 3. Selanjutnya yang perlu kita lakukan, cepat aja ya. Setelah muncul semua, maka saya akan hitung 1, 2, 3. Jadi nggak usah harus sesuai dengan ini, ambil poinnya aja. Menurut kamu yang kamu pahami aja. Ya nggak nyuruh harus sama kayak gitu kan. 1, Apa nggak dibuat bang ini? 2, 3. Gitu. 1, 2, 3. Elek. Mudah-mudahan jelaskan mudah-mudahan di mana. Saya boleh. Jadi kira-kira ini rangkumannya gimana kalau ini? Kalau kayak gini dong, rangkumannya gimana? Nah, gimana? Akibat dari ini dan juga ini, maka yang terjadi adalah ini. Oke, tulis. Saya ulangi lagi. Akibat ini dan ini, ya, maka yang terjadi adalah ini. Dan ini. Kenapa Oke, next. Gambar 5. Hitungan sebentar. 1, 2. Ingat buku kalian akan kita periksa di akhir nanti ya. Maka silakan dijaga bukunya, jangan sampai hilang. Nanti akan dikumpulkan. jauh 1, ini 2, kasih peringat buat sama 3. cuma sebenarnya dong beda buku biasa cuma dikasih aku sudah sendiri semua keren kan gue bisa tahu Tulis minimal 4. Tulis minimal 4. nah saat aku udah bilang ya bukan ini kan gue dikasih sama itu siapa ya 1, kan agama dikasih Islam. sama sebenarnya 2, di akam waktu itu kan gue lagi ngomong terus kita ketemu akrab aja 3. dari dulu ketemu akrab oh patah kali akrab aja kita ketemu akrab itu jam berapa kalau emang yang ngambil kartu saya live gimana dah ada live gimana bisa 2, 3, 4, sejam bro 5. Nah, atau silakan mulai bekerja sama dengan teman. kasih mikir Jangan lupa ini ya. Ingat ya, itu udah
Jadi intinya adalah di sini. Inti. Yang penting kalian bisa menjalankan ini. FG. Widih. Satu jago satu. Lu jago satu. Ah, kenapa dari tempat sih? Sat, kenapa Sat? Yang terakhir adalah berani dan yang paling terakhir memiliki komitmen. Saya mau sama ketika materi saya sebelum materi besar ini udah selesai. Lu jago Sat. Kalau kalian tulis goal kalian, tulis kegiatan yang menghambat kehidupan kalian, tulis. Nah, itu ada. Tulis goalnya. Goal kamu misalnya pengen begini, ya, misalnya pengen SMA ini, goal kamu misalnya pengen jadi ini, ya. Khususnya di awal dulu lah, kamu pengen jadi ini. Maksimal sampai SMA dulu. Kira-kira kegiatan apa yang menghambat kehidupan kalian? Minimal 3, minimal 4. Ya, kegiatan yang memudahkan minimal 4 juga. Lebih banyak lebih bagus. Habis itu susun kegiatan dari pagi sampai sore aja. Ya. Jadi susun kegiatan dari pagi sampai sore ketika hari Kamis nanti awal masuk. Jadi pas ada DKS kami berdua ya, hari Kamis susun di hari itu. Kamu ngapain? Apa? Ya. Tulis. Di situ ada apa? Mana coba? Ya, halaman berapa? 48. Oke, di halaman 48. Dikit di halaman 48. Oke, siap. Lama ini kan. Oke, itu saja dari bisa. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kalau misalnya yang terbilang, perhatikan sini dulu. Udah. Kapan baca? Udah. 10 menit. Ini program. Itulah materi dari bisa. Karena apa yang bisa saya katakan tadi adalah berbasis daripada pengalaman yang pernah saya lakukan. Maka itu artinya ketika pengalaman tersebut justru malah berdampak baik, terus yang kita lakukan adalah harus terus berkomitmen untuk bisa melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Kalau bahasa kaum alif nggak apa-apa bersedekah sedikit, tapi kita secara istiqomah. Ya. Contoh sedekah subuh bangun pagi. Ya, habis itu mau berangkat, ada contoh ya, antum pergi naik sepeda, ada yang pergi naik motor, bahkan ada yang jalan kaki. Orang yang benar-benar, ketika bagaimana setiap langkahnya bisa jadi pahala mulai dari rumah sampai sekolah, adalah ketika antum bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang harus pertama kali kalian lakukan? Melangkah keluar. Ketika ada orang yang rumahnya hampir roboh atau yang rumahnya kumuh, doakan rumahnya. Ya Allah, semoga keluarga itu diberikan menjadikan keluarga yang bahagia, walaupun dengan kekurangan. Kamu melihat ada orang yang jualan bubur ayam pagi-pagi tapi nggak laku-laku, doain dagangannya. Ya Allah, jadikanlah dagangan dia habis seminggu. Ketika antum melihat ada tukang pun, ya Allah, jadikanlah dia sebagai hamba walaupun dengan kekurangannya, dengan kebahagiaan dan taat dalam beribadah. Maka jangan sampai pernah memandang sebelah mata ketika aku melihat pemulung. Ya. Wah, pemulung ringsek.
mukanya muncul. Jangan sampai memiliki hati seperti itu. Awas hati-hati. Siapa tahu hati dia lebih suci daripada kalian. Baik loh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, tolong jelaskan satu menit. Ada yang bisa menjelaskan materi yang telah saya sampaikan tadi tanpa membuka buku. Let's go. Ya. Iya, Dokter. Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Safira Bari dari Tolong video, Pak. Udah. Pakai itu aja. Pakai kamera yang aja. Bisa video ya. Mati lah semuanya. Ayo, pakai ya. 5, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Safira Bari dari kelompok Fatimah Azhara. Sebelumnya salam leader Mister. Saya izin merangkum hasil materi yang saya dapatkan dari yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, yang pakai yang bersatu adalah ternyata semuanya itu saling bersangkutan satu sama lainnya. Dari proses motivation, awareness, regulation, semua bersangkutan. Dan itu membentuk satu yaitu self leadership. Juga sama kayak skill of communication dan skill of collaboration itu bentuk public leadership. Jadi sama, ternyata mereka itu saling bersangkutan. Juga ternyata pemimpinan itu dibagi dua. Ya jelas ada yang baik dan yang buruk. Yang baik dia bisa mengatur anggotanya, bisa mengatur bagaimana sih nanti arah ke depan kelompoknya, dan yang buruk kebalikannya, nggak bisa mengatur, egois dan memikirkan diri sendiri. Juga ada tahapan-tahapan untuk menentukan strategi atau cara gitu. Nah yang pertama itu memunculkan atau menumbuhkan kesadaran. Yang kedua memunculkan ide-ide, lalu menentukan tujuan ke depannya bagaimana, dan lalu menentukan rencana-rencananya. Nah baru di situ kita mengatur waktunya, strateginya, dan menjalankannya dengan baik. Juga kita itu ternyata harus berpegang pada komitmen, karena ternyata yang menentukan kesuksesan kita itu komitmen. Dan di sini dipentingkan banget bahwa bagaimana caranya bisa memanage waktu, karena ternyata waktu itu tidak bisa terbuang sia-sia. Seperti 6 surat di Al-Quran yaitu Ad-Duha, ya Al-Lail, Al-Asr, Al-Muzammil, Al-Qari'ah, dan yang terakhir Al-Lail, Al-Qari'ah, Al-Fajr. Dan tadi dijelaskan di masing-masing surat bahwa pentingnya menjaga waktu. Nah, juga apa ya? Menurut saya di situ kita bisa belajar banyak karena ternyata dari kesadaran, dari hal kesadaran itu bisa mengubah semuanya. Juga di sini dibagikan juga cara-cara bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Yang pertama itu pokoknya salah satunya adalah menentukan skala prioritas, terus menggunakan Pareto dan Matrix yaitu penting besar. Terus juga ada yang menentukan tujuan, memiliki tujuan, dan yang terakhir itu berani mengatakan tidak pada segala tidak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike. Ya, materi yang saya sampaikan tadi bukan hanya untuk kalian dengar, tapi untuk dilakukan. Percuma aku dari pagi tadi sampai sekarang, aku mendengarkan tapi tidak pernah dilakukan. Bullshit, omong kosong. Ya, maka do it. Maka sesuaikan apa yang kalian ucapkan dengan apa yang kalian sampaikan. Cukup sekian dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah diajarkan bagaimana cara mengatur waktu. Dia tanya
lagi gimana orang kamu tidur, ada yang sukses, ada yang gagal. Sekarang pilihan ada di tangan kita, mau sukses atau gagal? Sukses gagal? Orang sukses akan senantiasa tahu bagaimana caranya mengatur waktu. Sekolah masuk jam 7, bangun jam 6. Telat gak? Sholat subuh gak? Sholat subuh sekarang azan subuh jam 4:35. Bangun jam 5. Sholat subuhnya telat gak? Telat gak? Enggak, ini lain. Alhamdulillah ya Allah selama kita enggak tahu di rumah.